Halo teman-teman. Osetia Selatan dan Abkhazia adalah dua wilayah yang merupakan bagian dari Georgia selama berabad-abad. Biasanya, Georgia melakukan hal yang benar untuk mempertahankannya. Dan jika benar, maka Rusia salah mendukung wilayah tersebut untuk memisahkan diri. Namun, ada banyak hal yang tidak dapat dikonfirmasi sebagai benar atau salah, tetapi hanya dapat mengetahui apa alasan di baliknya. Untuk memperjelas, kita akan kembali ke masa lalu. Sejak abad ke-16, tanah itu sesuai dengan Georgia, di mana beberapa kerajaan ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia, pendahulu Iran saat ini. Meski tunduk, karena perbedaan agama, serta tertindas, mereka selalu mencari peluang untuk melarikan diri. Pada 1747, Raja Persia, Nader Shah meninggal. Kekaisaran terpecah karena perebutan kekuasaan. Mengambil keuntungan dari kekacauan, Kerajaan Kartli-Kakheti di Georgia Timur mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada 1783, karena takut direbut kembali oleh Persia, mereka menandatangani perjanjian aliansi dengan Kekaisaran Rusia, kekuatan yang muncul pada saat itu, dan berbagi agama Kristen Ortodoks. Dengan demikian, mereka menjadi protektorat, mempertahankan integritas teritorial dan kebijakan internal mereka, sementara urusan luar negeri diputuskan oleh Rusia. Namun, kemudian, Persia masih menyerang kerajaan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping, tetapi Kekaisaran Rusia berdiri dan mengawasi. Mereka menunggu negara ini tidak memiliki perlawanan lagi dan menjadi selemah ayam sekarat untuk membantu. Tapi bukan karena kebaikan. Setelah mengusir Persia, pada tahun 1801, Rusia dengan mudah menganeksasi kerajaan Kartli-Kakheti dan kemudian menganeksasi negara-negara kecil di Georgia. Sejak itu, negara itu menjadi bersatu, tetapi kehilangan kemerdekaannya. Mereka terus diperintah oleh Kekaisaran Rusia selama lebih dari 1 abad setelah itu. Pada tahun 1917, Tsar digulingkan, Rusia jatuh ke dalam perang saudara berdarah antara Partai Bolshevik dan Angkatan Tentara Putih, termasuk Menshevik. Mengambil kesempatan itu, Georgia mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Namun, setelah kemenangan Bolshevik pada tahun 1922, Uni Soviet didirikan dan Georgia terus diserbu. Segala sesuatu yang rumit dimulai di sini. Wilayah Osetia Selatan, Abkhazia serupa, di mana mayoritas penduduk terlibat dalam pertanian, menderita kemiskinan kronis saat berada di Kekaisaran Rusia, telah memberontak dan membentuk kekuatannya sendiri. Mereka terinspirasi oleh revolusi proletar Rusia Oktober, menginginkan kelas pekerja untuk dikuasai. Partai Bolshevik, pemimpin Uni Soviet mengirim pasukan untuk menduduki, tetapi mengizinkan Osetia Selatan memiliki otonomi. Untuk menarik mereka keluar dari Georgia, di mana para politisi mendukung partai oposisi Menshevik. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh, Rusia menjadi negara penerus. Georgia adalah negara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan. Pemerintah baru mereka menolak otonomi Osetia Selatan, dengan alasan bahwa komunitas etnis adalah minoritas. Dari sana, itu menyebabkan perang saudara tanpa akhir. Dan Rusia mendukung Osetia Selatan untuk berperang melawan Georgia. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, Georgia tidak ingin ada hubungannya dengan Rusia, tidak bergabung dengan persemakmuran negara-negara merdeka, serta Traktat Keamanan Kolektif. Kedua organisasi ini dipimpin oleh Rusia dan memiliki pengaruh atau kendali yang besar terhadap anggotanya. Georgia seperti adik laki-laki yang keras kepala yang tidak mau menurut, jadi dia harus memberikan pelajaran. Kedua, Osetia Selatan memiliki kelompok etnis yang sama dengan Osetia Utara, sebuah republik otonom Rusia. Ketika mereka tidak menikmati otonomi di Georgia pasca kemerdekaan, mereka ingin menjadi bagian dari Rusia, seperti kerabat mereka. Setelah konflik selama setahun, kedua belah pihak mendeklarasikan gencatan senjata pada tahun 1992. Pasukan penjaga perdamaian gabungan dikirim ke Osetia Selatan untuk menempatkan pasukan. Namun, konflik terus berlanjut karena masalah teritorial masih belum terselesaikan. Pada tahun 1994, Georgia bergabung dengan Kemitraan untuk Perdamaian dengan NATO dan secara resmi menjadi musuh muda Rusia. Pada tahun 1995, mereka mengubah nama negara dari Georgia menjadi Sakartvelo, padanan bahasa Inggris untuk Georgia, nama yang sama dengan negara bagian AS. Alasannya karena nama lama membawa kembali kenangan menyakitkan ketika mereka menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Pada tahun 2003, Georgia terjadi revolusi mawar yang diduga diarahkan oleh Barat, yang menggulingkan Presiden Eduard Shevardnadze dan menggantikan Saakashvili. Pemimpin baru itu segera menyatakan Osetia Selatan dan Abkhazia sebagai perhatian utamanya. Pada saat yang sama, dia juga mendesak NATO untuk mengizinkan keanggotaan resmi. Militer Georgia juga mengerahkan pasukan tambahan di 2 wilayah yang memisahkan diri.
Itu menyebabkan beberapa bentrokan kecil dengan milisi lokal dan penjaga perdamaian Rusia. Pada Agustus 2008, ketegangan meningkat menjadi perang habis-habisan. Tentara Rusia memasuki Osetia Selatan dan Abkhazia, memukul Georgia dan membiarkannya tidak bereaksi. Dalam seminggu, Presiden Saakashvili harus memerintahkan penarikan pasukan dari daerah yang disengketakan dan mengumumkan gencatan senjata. Pada dasarnya, mereka bukanlah lawan Rusia meskipun mendapat dukungan dari Barat. Setelah perang, Rusia segera menandatangani dekret yang mengakui Osetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara merdeka, dan menyatakan bahwa mereka selalu siap untuk melindungi mereka dengan segala cara. Georgia memprotes karena menganggap aksi itu hanya kedok. Bahkan, Rusia telah mencaplok dua wilayah ini. Dalam semua perang, bagaimanapun, para pemenang menulis sejarah. Sekarang mereka hanya perlu menjadi lebih kuat dari Rusia untuk merebut kembali Osetia Selatan dan Abkhazia. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menyukainya. Halo dan sampai jumpa.